Pada Januari 2025, langit di Los Angeles diselimuti oleh kabut asap tebal yang menggelap, menandakan dimulainya bencana besar yang akan mengubah kota ini selamanya. Kebakaran besar meletus dengan cepat, didorong oleh angin kencang dan suhu ekstrim yang mencapai rekor tertinggi. Api menyebar dengan kecepatan yang tak terduga, melahap ribuan hektar hutan dan kawasan pemukiman. Masyarakat terkejut dan panik, berlarian mengungsi tanpa sempat membawa banyak barang. Rumah-rumah terbakar dalam sekejap, meninggalkan reruntuhan dan abu. Warga Los Angeles yang selama ini biasa dengan bencana kecil, kini terkejut dengan besarnya skala kebakaran yang melanda. Kebakaran itu bukan hanya menghancurkan rumah biasa, kawasan elit seperti Malibu dan juga Pacific Palisades yang terkenal dengan rumah mewah para selebriti Hollywood terenggut oleh api. Rumah-rumah yang dulunya menjadi simbol kemewahan kini hanya tinggal puing-puing. Beberapa selebriti terkenal yang selama ini menjadi ikon kota ini kehilangan rumah mereka dalam bencana ini. Kejadian ini menambah keseraman situasi yang semakin tidak terkendali. Masyarakat yang selama ini menganggap Los Angeles sebagai kota yang aman dan makmur, kini merasakan dampak langsung dari kekuatan alam yang tak bisa dihentikan. Tim pemadam kebakaran yang terdiri dari ribuan petugas berjuang keras untuk mengendalikan api yang terus meluas. Angin kencang yang bertiup tanpa henti membuat api semakin tak terkendali. Mereka bekerja tanpa kenal lelah, namun kondisi semakin buruk seiring waktu. Hari-hari berlalu dengan harapan yang semakin memudar, dan tim pemadam kebakaran tampak kelelahan. Setiap kali mereka berhasil memadamkan api di satu tempat, api dengan cepat menyebar ke daerah lain. Kondisi yang mencekam ini membuat warga semakin cemas, tidak tahu apa yang harus dilakukan dan di mana mereka akan aman. Kerusakan yang ditimbulkan oleh kebakaran ini tidak hanya terbatas pada rumah dan infrastruktur fisik. Ekonomi lokal Los Angeles yang sangat bergantung pada industri hiburan, pariwisata, dan teknologi mengalami penurunan tajam. Kawasan-kawasan bisnis utama, termasuk gedung perkantoran, pusat perbelanjaan dan juga fasilitas publik, rusak parah. Saluran listrik yang terbakar menyebabkan pemadaman besar, sementara transportasi publik terhambat dengan sangat parah. Pemerintah bekerja keras untuk memberikan bantuan darurat, namun biaya pemulihan yang dibutuhkan sangat besar. Sumber daya terbatas dan masyarakat semakin kesulitan untuk menghadapinya. Bencana ini memaksa lebih dari 1 juta orang yang mengungsi dari rumah mereka. Ribuan pengungsi mencari perlindungan di pusat-pusat evakuasi yang disediakan oleh pemerintah dan organisasi kemanusiaan. Bantuan darurat mulai mengalir, tetapi itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi. Sementara itu, ketegangan meningkat di beberapa wilayah dan penjarahan mulai terjadi. Sebagian dari mereka yang kehilangan segalanya melihat peluang untuk mengambil barang-barang yang mereka anggap bisa bertahan hidup. Pihak berwenang yang sudah kewalahan mengelola krisis ini berusaha keras untuk menanggulangi masalah tersebut. Namun, keadaan semakin memburuk. Di tengah-tengah krisis ini, ketegangan politik semakin mencuat. Presiden Joe Biden menyatakan dukungannya terhadap upaya pemulihan, berjanji memberikan segala bantuan yang diperlukan untuk mengatasi bencana ini. Namun, kritik datang dari pihak oposisi, terutama dari mantan Presiden Donald Trump yang mengeluarkan komentar sinis terhadap penanganan kebakaran oleh Gubernur Gavin dan Wakil Kota Karen Bass. Trump mengklaim bahwa pemerintahan saat ini gagal dalam merespon bencana dengan cepat dan efektif, menambah kerumitan politik di tengah bencana yang sedang berlangsung. Kritik dan ketegangan semakin memperburuk situasi yang sudah penuh dengan ketidakpastian. Dan dalam situasi yang begitu kritis, teknologi menjadi salah satu harapan terbesar. Satelit dan drone digunakan untuk memantau dan mendeteksi titik api lebih cepat, memungkinkan tim pemadam kebakaran untuk merespon lebih dini. Penggunaan teknologi ini membantu mengidentifikasi area yang paling terancam, sehingga mereka dapat memusatkan upaya di tempat yang paling kritis. Selain itu, sistem peringatan dini yang lebih baik diperkenalkan untuk mencegah penyebaran kebakaran yang lebih luas. Walaupun teknologi ini memberikan harapan, masih banyak tantangan yang harus dihadapi
dan kesulitan dalam pemadaman api menunjukkan betapa rentannya kota ini terhadap bencana alam yang semakin sering terjadi. Saat kebakaran besar melanda Los Angeles, di tengah keputusasaan yang melanda kota, sebuah pernyataan kontroversial dari mantan Presiden Donald Trump mengenai Gaza mencuat. Trump dalam pidatonya menyebutkan bahwa Amerika harus fokus pada kekacauan di Timur Tengah, terutama di Gaza, sambil mengkritik penanganan bencana di Los Angeles. Namun, ironisnya kebakaran yang terjadi di California juga mencerminkan sebuah krisis yang serupa, kekacauan dan kehancuran yang terjadi dalam sekejap. Tidak hanya rumah-rumah terbakar, tetapi tatanan sosial dan ekonomi juga terpuruk. Di satu sisi, ada perang di luar negeri yang penuh dengan penderitaan, sementara di sisi lain, warga Los Angeles merasakan kehancuran yang tak kalah parah. Bencana yang terjadi di Los Angeles seakan mengingatkan pada kekacauan global yang semakin tak terkendali. Hidup sehari-hari bagi warga yang terperangkap dalam bencana ini menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Mereka yang kehilangan rumah harus berjuang untuk menemukan tempat berlindung, makanan dan air. Pusat-pusat pengungsian yang penuh sesak menjadi tempat sementara bagi ribuan orang yang tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sementara itu, di luar pusat pengungsian, situasi semakin memburuk. Warga yang terlantar berusaha memanfaatkan apa yang masih ada, berjuang untuk bertahan hidup di tengah kota yang porak-poranda. Kegiatan sehari-hari yang dulu biasa seperti pergi bekerja atau berbelanja, kini menjadi hal yang mustahil. Hanya satu hal yang menjadi tujuan, yaitu bertahan hidup. Ketika situasi semakin buruk, masalah sosial dan keamanan mulai muncul. Penjarahan semakin meluas di beberapa wilayah yang terdampak kebakaran. Warga yang putus asa dan kehilangan segalanya mulai merampok toko-toko untuk mengambil barang-barang yang mereka anggap penting untuk bertahan hidup. Sebagai respon, Garda Nasional dikerahkan untuk menjaga ketertiban dan juga menjaga kerusuhan. Patroli mereka berkeliling di jalan-jalan yang gelap, berusaha menjaga agar kekacauan tidak semakin meluas. Namun, ketegangan sosial terus meningkat. Warga yang frustasi menghadapi bencana ini mulai saling menyalahkan, baik terhadap pemerintahan satu sama lain, maupun terhadap pihak yang dianggap tidak cukup untuk membantu. Keamanan menjadi masalah besar yang tidak bisa diabaikan, dan konflik semakin sulit dihindari. Pemerintah federal tidak tinggal diam menghadapi bencana besar ini. Presiden Biden mengumumkan paket bantuan finansial besar untuk pemulihan yang mencakup perbaikan infrastruktur, dukungan kepada pengungsi, dan dana untuk bantuan darurat. Namun, meskipun ada komitmen kuat dari Washington, pembagian tanggung jawab antara pemerintah negara bagian dan federal memunculkan ketegangan. Beberapa pihak menilai bahwa tindakan federal tidak cukup cepat, sementara yang lain merasa bahwa Gubernur Newsom dan pemerintahan negara bagian harus lebih aktif dalam mengatasi bencana ini. Ketidakjelasan mengenai pembagian peran menyebabkan kebingungan di tingkat lokal, dengan warga yang semakin merasa terabaikan oleh sistem yang rumit dan juga lamban. Gubernur California, yaitu Gavin Newsom, menjadi tokoh sentral dalam upaya pemulihan bencana ini. Sebagai pemimpin negara bagian yang terburuk terdampak kebakaran, ia berusaha sekuat tenaga untuk memberikan bantuan dan mengkoordinasi respon terhadap bencana. Namun peranannya tidak lepas dari kontroversi. Banyak pihak yang mengkritik langkah-langkah yang diambil oleh Newsom, baik karena dianggap terlambat maupun karena pendekatan yang dinilai tidak efektif. Politikus dan pihak oposisi, termasuk mereka yang mendukung Trump, menyalahkan Newsom atas kurangnya persiapan dan juga respon cepat. Meski begitu, Newsom tetap berkomitmen untuk membantu warganya dan melanjutkan upaya pemulihan yang penuh tantangan. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kebakaran ini tak kunjung padam. Tim pemadam kebakaran yang terdiri dari petugas lokal, negara bagian dan juga relawan menghadapi tantangan besar dalam menghadapi api yang tak kenal ampun. Keadaan semakin kritis dengan angin kencang yang memperburuk situasi, menjadikan setiap upaya pemadaman lebih sulit dan juga beresiko. Dengan waktu yang semakin sempit, mereka berjuang melawan api yang terus meluas, berharap bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa dan juga properti.
Dalam setiap kebakaran yang berhasil dipadamkan, muncul api baru yang lebih besar. Mereka yang terlibat dalam pemadaman ini, yang bekerja tanpa henti selama berminggu-minggu, mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Harapan untuk bisa mengendalikan kebakaran ini semakin menipis. Di balik asap tebal dan api yang melalap, ada cerita-cerita pribadi yang mengharukan. Para korban kebakaran, baik selebriti maupun yang biasa, menceritakan kisah kehilangan mereka. Beberapa di antaranya kehilangan rumah mewah yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun. Sementara yang lain, kehilangan tempat tinggal yang menjadi bagian dari kehidupan mereka. Banyak dari mereka yang terkejut dan merasa tak berdaya. Selain itu, dampak psikologis dari bencana ini sangat dalam. Rasa keputusasaan dan trauma menjalar di setiap sudut kota, dengan banyak orang yang merasa hilang dan tak tahu harus mulai dari mana. Bagi sebagian orang, kebakaran ini tidak hanya merusak rumah mereka, tetapi juga mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan, membuat mereka meragukan apakah dunia yang mereka kenal masih akan kembali. Pada saat kebakaran Los Angeles semakin mengancam, Donald Trump kembali mencuat dengan pernyataan kontroversial mengenai Gaza. Dalam pidatonya, Trump menyatakan bahwa jika konflik di Gaza tidak segera dihentikan, ia akan menjadikan wilayah tersebut neraka. Pernyataannya yang keras ini menciptakan ketegangan politik yang semakin meningkat antara Trump dan pihak oposisi, yang menilai bahwa pernyataannya lebih memancing konflik internasional daripada mengatasi krisis domestik. Kritik tajam yang datang dari berbagai pihak yang menuduh Trump berfokus pada masalah luar negeri sambil mengabaikan tanggung jawab dalam menangani bencana besar yang terjadi di rumahnya sendiri, yakni kebakaran di Los Angeles. Ketegangan ini memperburuk polarisasi politik di Amerika, dengan masing-masing kubu saling melemparkan tuduhan dan juga kritik. Kebakaran yang melanda Los Angeles pada Januari 2025 bukanlah kejadian yang terisolasi. Perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrim dan suhu tinggi semakin memperburuk resiko kebakaran di banyak daerah. Api yang menyebar dengan cepat hanya salah satu akibat dari pemanasan global yang tak terbendung. Para ilmuwan dan aktivis iklim menjelaskan bahwa kejadian semacam ini hanya akan menjadi lebih sering dan lebih intens seiring berjalannya waktu. Ini menunjukkan pentingnya mitigasi bencana yang melibatkan semua pihak, pemerintah, sektor, swasta dan juga masyarakat. Pemerintah di tingkat lokal, negara bagian dan juga federal diharapkan untuk bekerja sama dalam merancang kebijakan yang mengurangi dampak perubahan iklim, seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan sistem peringatan dini. Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi dalam melindungi lingkungan mereka dengan langkah-langkah sederhana, seperti menjaga kebersihan lingkungan dan meminimalisir penggunaan bahan bakar fosil. Meskipun usaha pemadam kebakaran terus dilakukan, kerusakan yang ditimbulkan semakin parah. Setiap hari lebih banyak rumah terbakar dan korban terus berjatuhan. Api tidak hanya meluluhlantakan rumah, tetapi juga merusak harapan banyak orang. Keadaan semakin kacau dengan jalan-jalan yang dipenuhi debu dan asap. Banyak yang terjebak dalam kehancuran ini, merasakan ketidakberdayaan yang luar biasa. Suasana yang tercipta mirip dengan neraka, seperti yang dikatakan beberapa saksi mata dari korban kebakaran. Kota yang biasanya cerah dan dinamis kini berubah menjadi lautan api dan kegelapan, menciptakan rasa takut yang menguasai hati banyak orang. Ketika kehidupan normal hilang begitu saja, warga Los Angeles mulai bertanya-tanya bagaimana mereka bisa kembali bangkit dari kehancuran ini. Di tengah-tengah kebakaran yang melanda, pernyataan Trump mengenai kebakaran ini semakin menambah ketegangan. Ia kembali mengkritik penanganan bencana oleh Gubernur Gavin Newsom dan Wali Kota Karen Bass, menuduh mereka gagal mengelola krisis ini dengan baik. Trump menyebutkan bahwa pemerintahan negara bagian terlalu lambat dan tidak efektif dalam mengatasi bencana, menambah kesulitan bagi warga yang terjebak dalam kekacauan. Ketegangan politik antara Trump dan pihak-pihak yang pro terhadap Newsom dan Bass semakin memanas. Banyak yang merasa bahwa komentar Trump hanya menambah kebingungan dan kekacauan di saat-saat kritis. Di saat banyak orang membutuhkan solidaritas dan tindakan cepat, perpecahan politik semakin berburuk kondisi yang sudah sangat sulit. Tim pemadam kebakaran
yang terdiri dari petugas lokal dan relawan dari berbagai negara bagian, melanjutkan perjuangan keras mereka untuk memadamkan api yang semakin mengganas. Mereka bertempur melawan waktu, berusaha keras untuk mengendalikan api yang terus meluas dan merambah ke daerah-daerah yang lebih padat penduduk. Pekerjaan mereka semakin berat dengan adanya angin kencang dan cuaca yang tidak menentu. Meskipun begitu, mereka tidak menyerah. Kerjasama lintas pihak baik antara tim pemadam kebakaran, pemerintah dan juga organisasi non-pemerintah sangat penting dalam mengatasi bencana ini. Masyarakat juga membantu dengan banyak relawan yang turun tangan untuk memberi dukungan kepada para pengungsi dan membantu mengumpulkan bantuan darurat. Meskipun tantangan sangat besar, semangat kolaborasi ini menjadi satu-satunya harapan untuk mengatasi api yang mengancam seluruh kota. Setelah beberapa minggu penuh penderitaan, ada sedikit harapan yang mulai tumbuh di Los Angeles. Meskipun kota ini hancur lebur akibat kebakaran besar yang melanda, tanda-tanda pemulihan mulai muncul di tengah kekacauan. Para pengungsi yang kehilangan rumah mereka perlahan-lahan mulai merasa sedikit lebih aman di tempat-tempat penampungan sementara yang disediakan oleh pemerintah dan berbagai organisasi kemanusiaan. Keputusasaan yang sempat menyelimuti kota itu mulai bergeser menjadi semangat untuk bangkit. Pemulihan ini dimulai dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat negara bagian maupun federal, bersama dengan bantuan dari berbagai organisasi non-pemerintah. Program bantuan yang membantu menyediakan kebutuhan dasar bagi warga yang terdampak, seperti makanan, air dan juga obat-obatan. Selain itu, para relawan turut serta dalam membagikan bantuan dan membantu membersihkan puing-puing, meskipun jalan menuju pemulihan yang sesungguhnya masih panjang. Di saat-saat penuh ketidakpastian ini, solidaritas masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga semangat juang. Infrastruktur yang rusak akibat kebakaran mulai diperbaiki secara bertahap. Jaringan listrik yang sempat padam kembali dinyalakan, dan jalur transportasi yang terputus mulai dibuka. Proyek perbaikan ini dijalankan dengan cepat dan efisien, meskipun terkadang terhambat oleh cuaca buruk atau sumber daya yang terbatas. Pembangunan kembali fasilitas publik dan ruang-ruang umum juga mulai dilakukan, dengan prioritas pada tempat-tempat yang sangat dibutuhkan oleh warga, seperti rumah sakit, pusat pengungsian, dan juga sekolah.